Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adeodatus Berkanis, mahasiswa semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, meskipun dunia dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pertama-tama, patut puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas review sebuah buku, isi pokok atau isi utama dari sebuah buku. Dan tentu saja, video presentasi kali ini akan saya sertakan dengan beberapa slide agar kita semua dapat lebih mengerti dan lebih paham dalam mengikuti video presentasi ini mengenai buku yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Materi pembahasan kali ini tentang keadilan sosial dipertimbangkan kembali. Pertanyaan tentang ketepatan yang tepat dalam teori keadilan. Masalah keadilan sosial telah menjadi inti filsafat politik Anglo-Amerika sejak penerbitan A Theory of Injustice pada tahun 1971 karya John Rawls. Untuk sebagian besar periode ini, para filsuf politik menanggapi karya Rawls dengan baik, menghasilkan satu teori keadilan masing-masing yang lebih abstrak, rumit, dan hipotesis daripada yang terakhir. Tapi mode berubah. Ahli teori seperti Michael Sandel dan Michael Walzer sekarang berpendapat bahwa John Rawls dan para penirunya telah ambisius atau terlalu ambisius dalam upaya mereka untuk memberikan keadilan sosial yang sistematis. Hasilnya, kata mereka adalah sebuah literatur yang apolitis dan akademis dalam arti yang paling buruk tentu saja. Serangan ini pada gilirannya telah memprovokasi pembelaan terhadap gaya berfilsafat dari Rawls yang hidup. Jika agak tidak terfokus, buku ini adalah tentang inti dari perdebatan itu. Seberapa banyak ketepatan yang harus kita harapkan dalam berteori? Untuk menggambarkan pentingnya pertanyaan ini, bandingkan pendekatan dua ahli teori keadilan sosial terkemuka dari Ronald Dworkin dan tulisan Michael Walzer tentang kesetaraan mewakili satu ekstrim sehubungan dengan jenis yang mungkin dituntut dari prinsip pertama yang dia tuju, paling tidak dari deskripsi tentang seperti apa kesetaraan lengkap antara setiap anggota masyarakat. Dengan mempertimbangkan sumber-sumbernya pada orang yang mungkin memiliki efek dari keputusan dan tindakan orang pada kepemilikan semua orang lain selama masa hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan latar belakang sosial dan anugerah alami untuk tidak mendapatkan kesetaraan yang sempurna antar individu. Yang berikut strategi argumen. Di sini saya ingin menghindari jenis pertanyaan mengemis yang merupakan karakteristik dari banyak perdebatan saat ini atas keadilan sosial. Jadi saya mengambil isyarat dari John Rawls, karena tidak ada ahli teori lain yang mencurahkan setengah perhatiannya pada masalah ketepatan yang tepat. Masalah itu telah menjadi salah satu fokus utama karir filosofis John Rawls yang panjang. Sebagai gagasan tentang keadilan prosedural murni, posisi sosial yang representatif, barang utama, struktur dasar, dan yang terbaru, konstruktivisme gantian. Semuanya membuktikan dalam A Theory of Justice
Rawls sudah mengantisipasi dan menolak beberapa cara pendekatan terhadap masalah keadilan sosial yang muncul kembali. Jika dia benar dalam menolak alternatif-alternatif tersebut, usahanya sendiri yang signifikan dengan cara yang tidak dihargai secara umum. Mungkin kegagalan teori-teori keadilan berikutnya hanyalah bukti bagus dari kebenaran pembacaan awal dari John Rawls tentang masalah tersebut. Jika demikian, caranya sendiri untuk mengajukan masalah terlihat lebih seperti tes pendahuluan. Yang berikut, kasus keadilan sosial dipertimbangkan ulang untuk kemungkinan atau memungkinkan teori sistematis itu sendiri. Dan saya akan berpendapat bahwa karya John Rawls sebenarnya hanya memiliki jenis signifikansi. Ini seharusnya tidak mengejutkan, karena karya penting dalam filsafat seringkali lebih berkaitan dengan menunjukkan apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah daripada benar-benar menyelesaikannya. Saya ingin menekankan bahwa fokus argumen saya adalah pemahaman John Rawls tentang masalah yang terlibat dalam mencapai tingkat ketelitian yang dibutuhkan oleh teori keadilan, bukan solusinya untuk masalah tersebut. Pemahaman ini tertuang dalam dua klaim utama yang harus dievaluasi. Klaim yang pertama adalah bahwa kita harus mengambil lembaga-lembaga masyarakat atau apa yang disebut John Rawls sebagai struktur dasar sebagai subjek utama keadilan. Jika tidak, kita akan mengabaikan pentingnya keadilan latar belakang atau harus mengabaikan mengatasi kerumitan yang tidak bisa dijalankan dalam mencoba menegakkan keadilan sosial atas dasar kasus per kasus. Ini pada dasarnya adalah klaim tentang unit analisis yang tepat untuk teori dari teori keadilan. Klaim kedua John Rawls adalah bahwa kita dapat membuat masalah menyeimbangkan prinsip-prinsip pertama lebih mudah dilakukan dengan memasukkan gagasan tentang struktur dasar ke dalam metode pembenaran yang lebih umum. Metode itu menurutnya memungkinkan kita untuk membuat penyederhanaan tertentu dan penyesuaian praktis dalam cara kita mengajukan masalah keadilan sejak awal, untuk sampai pada sudut pandang yang menentukan untuk menilai keadilan dari struktur dasar secara keseluruhan. Kesulitan memfokuskan pada saham individual akan dibahas di sini. Saya akan memulai mengeksplorasi masalah ketepatan yang tepat dengan mempertimbangkan kesulitan yang terlibat dalam menggunakan gurun pribadi sebagai prinsip dasar keadilan sosial dan membahasnya di sini. Baik, langsung saja struktur dasar dan gurun pribadi. Dalam struktur dasar sebagai subjek, John Rawls mencoba untuk menetapkan klaim berikut. Yang pertama, bahwa setelah kita memikirkan pihak-pihak dalam kontrak sosial sebagai yang bebas dan orang-orang bermoral setara atau rasional, maka akan ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar sebagai subjek yang utama. Yang kedua, mengingat ciri-ciri khusus dari struktur ini, kesepakatan awal dan syarat-syarat pembuatannya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan kesepakatan ini dari kesepakatan yang lain. Yang ketiga, melakukan hal ini memungkinkan pandangan Kant tentunya Immanuel Kant, untuk mempertimbangkan sifat sosial yang mendalam dari hubungan antar manusia. Dan akhirnya, sementara elemen besar keadilan prosedural murni beralih ke prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip itu harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasarnya. Mengingat proses institusional yang sedang berlangsung akan dibatasi dan hasil akumulasi dari transaksi individu akan terus disesuaikan. Baik, yang terakhir adalah keadilan sosial. Setelah kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa artinya mengatakan bahwa struktur dasar
adalah subjek pertama dari keadilan. Apa yang membuat pandangan ini masuk akal? Sebagaimana dikemukakan oleh Hugo Bedau, sejauh John Rawls berargumen bahwa keadilan sosial adalah masalah keadilan prosedural murni, dibatasi oleh institusi yang struktur dasarnya, bentuk fundamentalnya adalah silogisme yang terpisah-pisah. Yang pertama, hanya ada 3 macam keadilan untuk memulai, yaitu keadilan prosedural yang tidak sempurna, dan yang murni. 2, yang pertama harus dikesampingkan karena tidak dapat sampai pada kriteria independen yang memuaskan untuk distribusi yang adil kepada individu. Dengan demikian, keadilan sosial yang harus menjadi masalah keadilan prosedural murni selama skeptisisme tentang kemungkinan teori keadilan tidak mengambil alih. Jelas, jika ini adalah struktur argumen dari John Rawls, maka premis kedua berisi tentang langkah. Mengapa John Rawls mengesampingkan possibility farming pada prinsip independen yang memuaskan distribusi yang sesuai untuk individu tertentu? Bagaimanapun, hampir setiap prinsip keadilan yang telah dikemukakan sebelum dan sesudah teori keadilan adalah semacam ini juga. Masing-masing telah dimaksudkan sebagai standar untuk menilai saham distributif secara independen dari prosedur yang memproduksinya. Sayangnya, klaim dari John Rawls begitu luas, sehingga jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan ini tidak dapat diberikan. Namun, kami dapat memberikan setidaknya sebagian dari jawaban dengan mempertimbangkan alasan John Rawls untuk menolak prinsip-prinsip gurun pribadi. Ini adalah tempat yang jelas untuk memulai karena prinsip gurun menawarkan alternatif paling jelas untuk keadilan prosedural yang murni.